Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Marta Wangsa. Cerita ini ditulis oleh Ezra Pratama. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Marta Wangsa. Si pengurang dewa tanpanya kemira tetap. Bayu terpental mundur cukup jauh, tetapi ia tidak jatuh, namun cukup untuk membuatnya menunduk sambil memegangi perutnya karena beratnya pukulan Frinza. Wah, masih berdiri nih. Frinza langsung menerjang ke arah Bapang dari kiri. Ia mengincar kepala Frinza, melesatkan tendangan ke arah kepala Bayu. Tetapi dengan mudahnya Bayu menghindar. Serangan itu muncul dari arah sebaliknya. Tendangan Frinza tepat sasaran mengenai kepala bagian samping kanan Bayu, membuat pandangan Bayu kabur. Sekar Taji rupanya memberikan tipuan pada Bapang yang membuat Frinza seolah-olah bergerak dari kiri. Padahal Frinza datang dari arah sebaliknya. Sekar Taji memang tidak bisa mengecoh Bapang karena terluka. Tetapi jika ia membutakan Bapang dan Frinza, itu lain cerita. Aku masih belum menggunakan topeng loh. Frinza tiba-tiba diam sejenak. Ia memfokuskan dirinya dengan menarik napas dan menutup matanya. Sebanyak 3 kali ia menarik napas panjang melalui hidung dan mengeluarkannya dari mulut. Sekarang Frinza membuka matanya perlahan sambil menggerakkan tangannya ke kanan. Raja. Aliran listrik mengelilingi tangannya. Sekarang ia menatap Bayu dengan tatapan yang berbeda. Hawa di sekitarnya juga berubah. Seakan seluruh atma tertarik masuk ke dalam tangannya. Maaf Bung, ini harus berakhir. Sial. Seekor manusia harimau yang mengenakan jaket merah menerjang Frinza yang menggigit lengan Frinza yang penuh dengan peraja. Bangsat. Frinza memukul pinggang manusia harimau itu hingga melepaskan gigitannya. Darah segar mengalir dari lengan kanan Frinza. Terlihat jelas lubang-lubang bekas gigitan harimau itu di lengannya. Makin hari makin lemas saja, ucap cindaku itu pada Bayu. Seekor manusia harimau dengan jaket merah bertuliskan The Beast No Mercy, hewan buas tanpa ampun. Bayu menyeringai dari balik topengnya. Lah, lu sendiri baru kena pukul sekali di pinggang aja udah keluar darah dari mulut. Kombinasi mematikan peti hitam telah kembali. Emil Wijaya Kusuma dan Bayu Marta Wangsa. Emil melepaskan darah di mulutnya. Ia dan Bayu memasang kuda-kuda menyerang. Sementara Frinza mulai serius dan memanggil Sabrang. Sabrang, sembuhkan luka tuanmu. Kemampuan Sabrang adalah meniru kemampuan topeng lainnya. Saat ini ia meniru kemampuan ragil kuning milik Abimanyu. Seketika itu luka pendarahan di lengannya berhenti. Ia juga mengobati pendarahan Sekar Taji. Pertarungan ini baru saja dimulai. Malam semakin pekat. Merah bercampur dengan gelap malam. Mereka menciptakan warna-warna yang mengerikan. Edwin dan Abi sama sekali tidak mampu bergerak. Setiap langkah mereka berdampingan dengan kematian. Seorang diri malaikat maut kecil itu mampu menyudutkan mereka berdua. Sementara itu Frinza dengan bantuan Sari, mereka berdua harus melawan Emil dan Bayu yang tidak kalah mengerikan dari si bocah kematian yang berada tak jauh dari posisi mereka. Kau tidak ikut bersenang-senang, ucap Broto pada Gembah yang masih berdiri di samping Carmilla. Pria dengan rambut kelimis lengkap dengan rahang yang tegas itu hanya mengamati pertempuran rekan-rekannya. Sesekali ia menatap jam tangan miliknya. Kemana pacarmu? Mila tak menjawab, ia hanya diam sambil menangis. Bisa-bisanya anak itu jatuh hati pada perempuan cengeng begini.
kita masih punya waktu sebelum gerhana bulan. Aku ingin membunuh gadis ini di hadapan Dirga. Gema menatap tegas ke arah Mila dan mendekatkan wajahnya. Ia berbisik tepat di sebelah telinga kiri Mila. Kau harus memilih, lebih baik kau atau Dirga yang harus menjadi tumbal Rawana. Lagi-lagi Mila tidak menjawab. Ya, kita tunggu saja sampai pahlawanmu itu tiba. Ed menatap Widyatama yang terus berlari mengelilingi mereka. Bocah itu lari bukan tanpa rencana. Ia berputar mengelilingi Ed dan Abi sambil memasang jaring kematian. Asmoro, bangun, selimuti diriku. Topeng itu menciptakan sebuah zirah yang menutupi ujung kaki hingga ujung rambut Edwin. Bentuknya kali ini seperti monster berwarna perak. Keren. Batin Abi yang melihat zirah milik Asmoro bangun. Ed mengambil ancang-ancang untuk berlari. Ia memfokuskan diri pada Widyatama yang sedang berlari. Jangan remehkan separuh Lohia. Beraja. Listrik menyelimuti zirah Asmoro bangun. Tampak zirahnya menyala-nyala dari dalam. Seketika itu Widyatama kehilangan Ed dari pandangannya. Jaring-jaring benangnya putus akibat sesuatu. Ed dengan sangat cepat sudah berada di samping Widyatama. Telapak tangannya sudah bersiap mencengkeram wajah bocah itu. Orang ini secepat tumenggung, batin Widyatama yang melirik ke arah Ed. Dalam waktu sepersekian detik, Ed mencengkeram wajah Widyatama dan membantingnya ke tanah. Bocah ini berbahaya, aku tidak boleh ragu. Ed mengepalkan tangan satunya. Ia bersiap memukul bocah itu dengan seluruh kekuatannya. Seluruh listriknya terhisap ke ujung tinjunya. Beraja Musti. Ed melesatkan tinju ke perut Widyatama. Mata Abimanyu terbuka lebar. Dalam gerakan lambat ia memperhatikan lengan Edwin yang terbang dan terhempas ke tanah. Edwin menatap sebuah pisau yang memiliki aura membunuh yang sangat besar. Pisau badik. Pisau badik adalah salah satu pusaka Nusantara. Konon rumornya pisau badik memiliki aura yang mistis. Setelah pengguna pisau badik mencabut pisau tersebut dari sarungnya, ia harus memberi makan pisau itu dengan nyawa manusia sebelum memasukkannya kembali ke dalam sarung. Widyatama kini mengincar leher Edwin, tapi Edwin lebih cepat. Ia mundur cukup jauh ke arah Abi. Edwin menjaga jarak dengan monster kecil itu. Abimanyu menutup pendarahan Edwin. Darah yang bercucuran begitu deras, bahkan dengan kemampuan Abi sekalipun membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Sementara Widyatama sudah siap menerjang mereka berdua. Dia mampu memotong sirah Asmoro bangun. Percepat pemulihan. Abi mencoba mempercepat pemulihan, tetapi Widyatama sudah mulai bergerak. Ed mengarahkan jari-jarinya pada Widyatama. Ia menembakkan peluru kukunya ke arah bocah itu. Widyatama menghindarinya dengan mulus. Mungkin akurasi Ed terganggu akibat ia kehilangan satu lengan. Ed memicingkan matanya dari balik topeng sambil terus menatap pergerakan Widyatama. Langkah bayangan. Ed dan Abi terkejut. Mereka tak sadar jika Widyatama adalah seorang Wijaya Kusuma. Kini mereka berkeringat. Bahkan dari keluarga Wijaya Kusuma sekalipun tidak banyak yang dapat menggunakan teknik tersebut. Widyatama menyeringai dan mendekati mangsanya perlahan dengan pisau badik di tangan kanannya. Tetapi seringai itu tidak berlangsung lama. Waktu terasa lambat untuk Widyatama. Ada apa ini? Batin Widyatama yang bingung dengan kejadian itu. Sebuah pukulan keras mendarat di ulu hati bocah itu hingga membuatnya agak terangkat ke udara dan mundur hingga beberapa meter. Darah segar keluar dari mulutnya. Gema yang sudah menggunakan topeng Paji menatapnya. Dalam gerakan lambat Widyatama terhempas ke tanah. Seketika itu waktu berjalan dengan normal kembali. Apa yang barusan terjadi? Apa sudah selesai pemulihanmu, Ed? Saya rasa sudah cukup. Gema berjalan ke arah Mila yang kini sudah berbaring di tanah dengan keadaan kaki dan tangan yang terikat. Kita sudah kehabisan waktu. Gema mengeluarkan sebuah pisau bedah dari kantong kemejanya. Gema membungkukkan badannya. Ia menatap Mila yang terlihat pasrah. Kamu
Kamu gak salah. Alasan kamu ada di sini adalah karena Dirga. Jika ada seseorang yang patut disalahkan, Dirga lah orangnya. Jadi sebelum kita mulai upacaranya, apa ada kata-kata terakhir? Mila mulai menangis kembali. Ia bergumam sesuatu, Gema memicingkan matanya. Maaf, kata-katamu kurang jelas. Jangan datang ke sini, Dirga. Kata-kata yang indah. Sekarang berterima kasihlah karena kau telah menyelamatkan dunia dari sang hara. Gema meletakkan pisau di leher Mila. Mila hanya bisa pasrah tak berdaya. Ia menutup matanya dengan tubuh gemetar. Beraja! Pisau bedah itu terlepas dari tangan Gama. Sebuah tinju menghantam kepala Gama dari arah atas hingga membuat Gama tersungkur di tanah. Seorang pria dengan rambut jabrik berwarna putih berdiri di hadapannya. Pria itu melesat dan menendang bagian perut Gema hingga sosok Gema terpental sejauh beberapa meter. Setelah melesatkan serangan dadakan kepada Gama, rambut orang itu mulai menjadi lemas dan warnanya berubah menjadi hitam. Pria itu kemudian mengenakan tumenggung dan bergerak dengan cepat membawa Mila kabur. Mata Mila berkaca-kaca melihat orang itu yang mendekap tubuh orang yang menolongnya dengan erat sambil menangis. Ini alasan aku gak pernah hubungin kamu. Aku gak mau kamu terlibat. Dirga, kamu aman sekarang. Kamu pulang lagi, tunggu aku sebentar lagi. Dirga membelai lembut rambut Mila. Mila menggenggam tangan Dirga dengan sangat erat, tubuhnya masih gemetar. Jangan takut, aku pasti kembali dengan keadaan hidup kok. Jaga diri kamu ya, Jagoan. Dirga menghapus air mata Mila, lalu menyelipkan permen lollipop ke mulut wanitanya itu. Pria itu pergi meninggalkan senyum yang membuat Mila semakin diterpa rindu. Dalam sekejap sosok Dirga menghilang dari pandangan Mila. Dengan mulut yang sedikit mengeluarkan darah, Gema bangkit dan menatap ke arah sekitarnya. Tak butuh waktu lama, pria dengan topeng tumenggung berdiri tak jauh darinya. Dirga membuka topengnya. Ia berjalan ke arah Gema tanpa tumenggung. Kita selesaikan ini secara jantan, brengsek. Gema menyeringai ke arahnya. Tanpa panji, ia menghampiri Dirga. Perlahan mereka mulai berlari dan saling menerjang. Ada pukul sengit terjadi di antara mereka. Broto hanya menyaksikan kedua putranya yang saling bertarung. Dinda, kau mau bertaruhkan nyawamu untuk anak ini. Aku harap tindakanmu itu benar. Dirga mampu mengimbangi Gema. Ia memukul pelipis Gema hingga robek dan mengeluarkan darah, sementara Gema menendang kepala Dirga hingga membuat pandangannya kabur. Mereka tidak memperdulikan pertahanan. Dirga dan Gema saling bertukar pukulan. Dirga dan Gema beradu tinju. Sebuah ledakan atma terjadi karena benturannya sangat kuat. Kehadiran Dirga dan pertarungannya dengan Gema membuat mereka menjadi bintang utama dalam pertempuran ini. Kemampuan Panji adalah memperlambat waktu di sekitar penggunanya. Ia membuat lawan-lawannya bergerak lambat. Sementara kemampuan Tumenggung adalah mempercepat waktu penggunaannya sehingga mampu leluasa bergerak lebih cepat beberapa detik dari musuhnya. Topeng Tumenggung dan kemampuan precognition milik Dirga yang mampu memprediksi masa depan itu saling melengkapi. Mereka adalah musuh abadi. Ketika pengguna dua topeng itu bertemu, mereka sama-sama saling mengcounter satu sama lain. Dirga yang masuk ke dalam zona Panji menggunakan Tumenggung. Sama saja ia masuk ke dalam zona tersebut dengan kecepatannya normal. Kecepatan kita setara, tapi aku lebih kuat. Gema melesatkan bogem keras ke arah dada Dirga. Darah berceceran keluar dari mulut Dirga. Sepertinya beberapa tulang rusuknya patah karena pukulan telak barusan. Dirga memegangi lututnya agar tetap bisa menopangnya berdiri. Sejujurnya pukulan Gema tidaklah cepat, tetapi sangatlah berat dan mematikan.
Beraja. Dirga kembali ke dalam mode beraja. Rambutnya naik menjadi jabrik. Perlahan warnanya berubah menjadi putih. Aliran listrik keluar dari tubuhnya dan membuatnya terlihat menakutkan. Oi, yang benar saja. Gumam Edwin yang menatap Dirga. Sejujurnya bukan hanya Edwin saja, tetapi semua orang yang berada di sana. Seorang martawangsa murni yang mampu menguasai kemampuan keluarga agung lain secara sempurna. Dalam kasus ini Dirga menggunakan kemampuan khusus milik keluarga Lohia, yaitu beraja. Di pertempuran sebelumnya Dirga belum mampu menggunakan beraja seutuhnya. Kapan orang itu mempelajarinya? Bahkan untukku yang setengah Lohia ini butuh waktu 10 tahun untuk menguasai bentuk asli beraja. Dirga melesat ke arah Gemah yang memutar tubuhnya dan menendang bagian pinggang Gemah. Tapi Gemah menahannya dengan pergelangan tangan. Gemah memicingkan matanya, lengannya patah akibat tendangan keras dari beraja Dirga. Ia terpental cukup jauh hingga menabrak tembok kediaman keluarga. Setelah membuat Gemah terpental, Dirga menatap lurus ke arah Broto yang sedang duduk sambil menyeringai. Sekarang giliranmu, Pak Tua. Baru saja Dirga berjalan ke arah Broto, tiba-tiba tekanan yang kuat menyelimuti area pertempuran. Kabut tipis mulai menutupi area pertempuran. Semua orang menjadi was-was dengan kabut yang datang secara misterius itu. Sebuah kereta kencana memasuki area pertempuran. Seorang penunggang kuda tanpa kepala mengendarai kencana tersebut. Ada beberapa orang yang keluar dari dalam kereta kencana. Akhirnya muncul juga. Aku lelah bersandiwara. Gumam Widyatama. Sementara itu Sari hanya menyeringai di balik topengnya. Di saat suasana berubah menjadi tegang, tiba-tiba saja suara seseorang memecah ketegangan tersebut. Tes. Halo, selamat malam. Teriak seseorang dari atas kediaman martawangsa. Orang itu menjadi sorotan utama seluruh manusia yang berada di medan tempur. Kabar gembira. Kalian semua ditangkap. Unit Dharma tiba. Kim membuang pengeras suara itu dan berdiri menatap martawangsa. Peti hitam dan juga katarsis yang baru saja tiba. Beringkus mereka semua, Dharma. Laksanakan. Oke. Baru saja unit Dharma bergerak, Widyatama meninggalkan Edwin dan Abi yang melesat ke arah kediaman martawangsa. Widyatama membuat tangan cambuk dari benang-benangnya yang menggigit pisau badik di mulutnya. Bocah itu berlari dengan cepat dan memanjat kediaman martawangsa dengan tangan-tangan cambuknya. Yudhistira. Matilah. Widyatama mengibaskan cambuknya ke arah Kei. Sebuah lutut melayang ke bagian ulu hati Widyatama hingga membuatnya tidak bisa bernapas. Serangannya gagal membunuh Yudhistira Kei. Ia menatap ke arah Kei yang menggelar selimutnya dan berbaring menatap langit. Pria itu menggulung dirinya sehingga seluruh tubuhnya tertutup oleh selimut berwarna biru muda. Dalam permainan catur, kau tidak bisa langsung mengincar rajanya, bukan? Widyatama menatap wajah yang sangat familiar itu. Si merah bajingan. Pegiknya melihat seringai di wajah Ucul. Tomo, ku izinkan kau membuka matamu. Oke. Ucul membuka penutup matanya dengan mencengkeram leher Widyatama. Suratma total. Seketika itu mereka berdua terlempar ke alam Suratma. Widyatama menatap ke sekitarnya. Tempat yang gelap dan sepi. Hanya ada mereka berdua di tempat itu. Ia mulai paham kemana Ucul dan Dirga saat ini mengincar mereka di dalam gang sempit. Tempat apa ini? Orang ini memiliki dimensi lain. Maaf menunggu lama. Sesuai kesepakatan kita barusan, kuserahkan monster ini padamu. Suratma total. Ucul membuka penutup matanya dan menarik Dirga. Mereka berdua terlempar ke alam Suratma. Woi Cul,
Kalau kita ke alam Suratma, tubuh kita gimana? Suratma total. Jiwa dan raga kita ada di alam Suratma saat ini. Untuk saat ini kita aman. Belum sempat mereka beristirahat, tiba-tiba saja terdengar langkah suara kaki seseorang yang berjalan menghampiri mereka. Tak jelas siapa, alam Suratma begitu gelap. Dirga dan Ucul memasang kuda-kuda bertarung. Semakin orang itu mendekati mereka, semakin jelas sosoknya. Orang itu menyeringai ke arah Ucul dan Dirga. Brengsek. Gue kira siapa, ternyata bala bantuan. Ucul menyeringai melihat Riswantara Putra alias Adi Wijaya Kusuma. Begini jadinya kalau dunia kehilangan tokoh utama pahlawannya, jadi susah. Tara berjalan membawa sebuah lentera. Ia berjalan melewati Ucul dan Dirga. Tara berjalan begitu saja. Ia hanya menoleh dan mengisyaratkan dua orang hidup itu untuk mengikutinya. Mereka tiba di sebuah danau yang terletak di hamparan rumput yang luas. Ada sebuah rumah kecil di pinggir danau. Tara masuk ke dalam rumah itu. Ia menyalakan lampu dan mematikan lentera. Ucul dan Dirga terkejut mendapati sosok pria yang sedang duduk di atas kasur. Ia terlihat seperti sedang betapa. Oi, kenapa orang ini ada di sini? Tanya Ucul yang tidak melemahkan pertahanannya, sementara Dirga sudah memegang tumenggung di tangan kanannya. Sosok itu adalah Mikhail Sagara, mantan pemimpin peti hitam yang berhasil mereka kalahkan. Mikhail mengangkat wajahnya yang semula tertunduk. Ia menoleh ke arah Ucul dan Dirga, matanya buta. Ia tidak lagi memiliki raja luka, burung hantu yang menjadi penglihatannya. Jangan takut. Sekarang orang ini sudah tidak memiliki raja luka, Isabella dan Segoro Geni. Dia hanyalah orang lumpuh yang tidak berdaya. Sejujurnya kalian butuh informasi dari orang ini tentang musuh kalian, sebab musuh kalian kali ini adalah seorang pengguna Pancasona, seorang Maggots yang kabur dari alam Suratma. Tara mempersilahkan Mikhail untuk berbicara. Mikhail menjelaskan bahwa dahulu kala ada sosok iblis yang menawarkan kebebasan pada mereka yang ingin kembali ke dunia. Mereka yang kembali dari dunia kematian dinamakan Maggots atau belatung. Beberapa orang mengikuti iblis itu. Mereka mulai berhamburan di dunia dengan memegang sumpah untuk membangkitkan sang iblis ke dunia untuk membawa kehancuran. Jasad para Maggots juga akan membusuk jika mereka tidak membunuh manusia. Maggots bertahan hidup dengan membunuh dan meminum darah manusia. Sebagai gantinya mereka tidak bisa mati. Mikhail dan teman lamanya hidup di era Sengkumang yang dipimpin oleh Raja Yudhistira ke-7. Mereka berdua penggemar pasukan peti hitam yang memiliki ambisi untuk menyatukan dunia nyata dan alam Suratma, agar kedua dunia ini bisa berbaur, dan mulailah mereka membangun pasukan peti hitam yang baru. Tetapi seiring berjalannya waktu, sang teman ini memiliki ambisi lain. Ia ingin membangkitkan iblis yang telah menolong para Maggots dan mengambil kekuatannya untuk dirinya sendiri. Dia akan memanfaatkan peti hitam dan membuangnya setelah ia berhasil mewujudkan ambisinya. Kami berpisah karena memiliki pandangan yang berbeda. Aku dengan peti hitamku dan dia dengan katarsisnya. Katarsis? Sepertinya kalian sudah bertemu dengan orang-orang itu, ya? Ia menduga sepertinya Dirga mengetahui sesuatu tentang katarsis. Jika memang begitu, orang itu pasti sudah mulai bergerak. Orang itu? Ucul memincingkan matanya ke arah Mikhail. Serangkaian informasi dari Mikhail menjadikan pecahan puzzle pada kasus ini semakin terlihat jelas. Aku dengar peti hitam akan menyerang keluarga Martawangsa. Ya, hari ini kami akan menyerang kediaman Martawangsa. Sejujurnya, jika ada satu nyawa yang terbunuh malam hari ini akibat pertempuran sedara, iblis itu akan semakin kuat. Hentikan pertempuran itu, malam ini akan muncul gerhana total. Waktu yang paling ranum untuk membuka gerbang dunia mereka. Gerhana total?
Dirga mencoba mengingat sesuatu. Ia mengingat Gentar yang menonton berita tentang gerhana bulan total. Dan setelah itu merencanakan serangan ke markas Martawangsa. Martawangsa Gentar. Ucap Dirga lirih sambil memegangi dagunya. Wajah Mikael terlihat lebih getir dari sebelumnya. Sepertinya tebakan Dirga tepat sasaran. Gentar adalah Maggot. Kalau memang begitu masuk akal jika Gentar membunuh para anggota Peti Hitam. Membunuh anggota Peti Hitam? Tidak. Kalau memang ada rencana gila kayak gitu, Gentar gak mungkin bunuh orang-orang itu karena dia masih butuh kekuatan tempur untuk melemahkan Martawangsa. Kecuali kalau dia punya orang lain di pihaknya yang memiliki masalah dengan orang-orang itu dan bertingkah di luar rencana Gentar. Widyatama. Bocah itu terlalu gila untuk disebut bocah. Widyatama. Itu adalah julukan untuk seorang Asura yang paling banyak membunuh. Asura? 4 pembunuh paling mengerikan di keluarga Wijaya Kusuma. Ya, setiap Asura memiliki pusaka Nusantara. Seorang Widyatama mewarisi pisau badik. Bocah. Mikael memecah pembicaraan mereka, semua mata tertuju pada Mikael. Apa Bayu masih hidup? Ya, Bayu dan Emil masih hidup. Bapang adalah topeng milik Gentar semasa hidupnya. Bahkan sampai kembali ke dunia pun topeng haus darah itu masih miliknya. Jauhkan Bayu dari Bapang, Gentar pasti merencanakan sesuatu. Banyak hal yang belum aku tuntaskan di dunia. Pergilah cegah pertempuran sedara itu dan jauhkan Bayu dari topeng Bapang. Dirga mengepalkan tangannya. Ia menatap lantai rumah reot itu dengan tatapannya entah sebuah amarah atau justru kesedihan. Yang jelas tatapan itu adalah tatapan yang ragu. Bagaimana tidak, hanya tinggal beberapa jam lagi ia bisa meluluh lantakan keluarga terkutuk yang telah merenggut nyawa ibunya itu. Katarsis adalah kumpulan para pengkhianat dari 10 keluarga agung. Mereka tidak bisa dianggap remeh waktu kalian tidak banyak pergilah. Baru saja Ucul dan Dirga hendak pergi, Mikael tiba-tiba memanggil Dirga kembali. Sontak membuat mereka menoleh lagi ke arah Mikael. Aku hanya ingin memastikan kau itu Martawangsa atau Lohia. Sejujurnya ia sempat dibuat pusing oleh Dirga. Dirga mengenakan salah satu topeng Martawangsa, sementara ia juga mampu menggunakan beraja. Martawangsa? Begitu rupanya. Pada dasarnya seluruh kemampuan 10 keluarga agung adalah kemampuan yang mampu diperoleh oleh manusia. Kontrak iblis, manipulasi atma, penggunaan senjata, membuat pusaka, ahli siasat. Jika kau mampu mengendalikan beraja dengan sempurna, kau akan menjadi orang pertama yang mampu menggunakan teknik 2 keluarga sekaligus. Sebenarnya kau mirip dengan Petrus. Petrus ahli dalam menggunakan senjata seperti saksana, lihai dalam kecepatan bagaikan Lohia, tangkas dalam penggunaan atma laksana Gardamewa, tanpa menghilangkan sifat sejatinya sebagai pembunuh dari Wijaya Kusuma. Tara menatap Dirga. Ia mengajak kedua rekannya itu keluar dari rumah. Tara mengambil lentera, kemudian berjalan keluar bersama dengan Ucul dan Dirga. Namun tiba-tiba Ucul duduk dan tampak berpikir, membuat Dirga dan Tara menjadi bingung. Gue mau mikirin sesuatu sampai gue nemuin solusinya. Lu latih beraja lu dulu.
Kayak yang dibilang sama Om Buta tadi, sejujurnya dia itu cukup memberikan informasi yang menarik. Ucul duduk dan memejamkan matanya. Ia masuk ke alam bawah sadarnya untuk menemui dirinya yang satunya. Mereka tampak mendiskusikan sesuatu. Mau gue bantu? Caranya? Tara melesat ke arah Dirga dan menendang perut Dirga masih sambil memegang lentera. Caranya harus dipaksa. Brengsek! Gue akan menghajar lo sampai kemampuan lo itu keluar semua, tapi cuma pakai satu tangan. Dirga berdiri dan membersihkan pakaiannya dari debu-debu alam Suratma. Ia menatap Tara dengan tatapan yang tak senang. Satu tangan. Dirga merasa diremehkan. Sementara itu alam bawah sadar Ucul berjalan hingga menemukan dirinya yang satunya. Ia sedang duduk sambil menatap Ucul yang berjalan ke arahnya. Yo, Tomo. Lu udah dengar semuanya kan? Tomo beranjak dari duduknya. Sekarang otak lu udah gak bisa dipakai buat mikir kan? Biasanya juga kalau urusan mikir kan lu yang turun tangan lewat bisikan-bisikan di otak gue. Tapi sekarang emang waktunya kita tukeran. Otak gue terlalu lambat buat mencerna semuanya. Oke, nanti kalau yang ada urusan sama otot, gue serahin sama lo lagi. Mereka melakukan tos. Setelah itu Tomo terus berjalan melewati Ucul hingga sosoknya menghilang. Sementara itu Dirga dan Tara masih bertarung. Tara memprovokasi Dirga hingga membuat Dirga bertarung dengan serius. Ia masih menggunakan tangan kirinya saja, sementara tangan kanannya memegang lentera. Pakai dua tangan lo. Keluarga Martawangsa itu punya harga diri yang tinggi, namun harga nyawanya murah. Tara melesat dan melancarkan tendangan samping yang mengincar kepala bagian kanan. Dirga menahan tangan Tara yang cukup berat menggunakan sikunya. Jangan gunain topeng lo. Pada dasarnya lo itu manusia. Jangan bergantung sama iblis. Ya meskipun seorang Martawangsa tanpa topengnya itu cuma seonggok sampah. Tara terus memprovokasi Dirga untuk bertarung serius. Tara memang seorang yang tenang dan juga tidak banyak bicara, tapi jika di dalam pertarungan, ia adalah orang yang cerdas. Tak jarang ia memprovokasi lawannya untuk menghancurkan ritme gerakan lawannya, membuat lawannya tak mampu berpikir jernih dan bergerak sembrono. Namun kali ini Tara berusaha memancing Dirga untuk mengerahkan seluruh kemampuan miliknya tanpa topeng keramatnya. Api emosi Dirga mulai tersulut. Ia berlari ke arah Tara dengan tangan kanan yang siap meninju. Dirga mengincar bagian wajah. Ia melesatkan pukulan lurus tepat mengincar bagian hidung. Tetapi dengan mudahnya Tara berhasil menghindarinya hanya dengan menggeser sedikit posisi kepalanya. Lambat. Bayangin kalau lo saat ini lo adalah anak dari seorang Lohia. Dirga terhentak mundur sambil memegangi perutnya. Rasanya seluruh makanannya pagi ini naik kembali meronta untuk dimuntahkan. Sampah. Dirga berusaha menjaga tubuhnya agar tetap seimbang. Braja. Dirga mengalirkan listrik dari tangannya. Ia bersiap untuk menghajar Tara. Nah, keluar juga. Bayangin kalau lo itu seorang Lohia. Alirin listrik itu ke seluruh tubuh lo. Belum selesai Tara berbicara, ia dibuat terkejut. Sepertinya Dirga tetap mendengarkan pendapat Tara meskipun api amarah tengah membakarnya. Dirga mencoba mengalirkan listrik itu ke seluruh tubuhnya. Walaupun luarnya panas karena emosi, tetapi di dalam terasa tenang dan penuh konsentrasi. Tara terdiam karena melihat rambut Dirga yang mulai berdiri dan berubah warna menjadi putih. Seketika itu juga Dirga menghilang dari pandangan Tara, persis ketika ia menggunakan tumenggung. Dirga muncul di belakang Tara dan hendak menyerangnya. Kecepatannya gila. Tara tak percaya jika Dirga mampu secepat itu mempelajari wujud sempurna Braja. Yang mampu mengalahkan seorang Martawangsa hanyalah Martawangsa seorang. Dirga melancarkan serangan ke arah belikat bagian belakang.
Tapi tiba-tiba Ucul muncul dan langsung menangkap tangan Dirga. Ia menatap Dirga dengan sorot mata yang tajam. Cukup. Kerja bagus karena sudah memancing Dirga untuk mengeluarkan potensinya. Kau juga hebat karena mampu mempelajari beraja dengan sempurna dalam waktu yang singkat. Aku punya sesuatu yang menarik untukmu. Ucul bertingkah aneh. Dia jadi agak sopan, batin Dirga. Aku akan membawa Widyatama padamu. Kau dan orang ini akan menghajar bocah gila itu sampai menangis dan berteriak memanggil ibunya. Kepribadian yang pintar dan bergerak dengan tenang tetapi mematikan. Sejujurnya gue lebih suka sama yang ini sih daripada yang satunya. Berani juga. Belum selesai Ucul berbicara, ia malah memukul pipi kanannya sendiri dengan sangat keras. Diam, ini giliranku, kau tidur saja. Oi Tomo, cukup gue sendiri aja, bisa kan? Ucap Tara dengan tatapan membunuh yang membuat Tomo dan Dirga bergidik ngeri. Orang ini Asura, dia juga menyandang gelar Widyatama. Asura yang paling banyak membunuh. Belum sempat Tomo menyelesaikan ucapannya, Tara tiba-tiba memotong. Kalau dia adalah seorang Widyatama, gue adalah seorang Aditama. Asura yang paling tenang dalam membunuh. Tara seorang Asura. Dirga menelan ludah sama seperti Dasamuka, milik Martawangsa yang memiliki julukan berdasarkan nama topengnya. Asura memiliki julukan berdasarkan sejarah mereka. Widyatama paling banyak membunuh, Aditama paling tenang dalam membunuh, Suryatama paling brutal saat membunuh, dan Chandratama membunuh secara diam. Kesepakatan yang menarik. Gue punya pusaka yang dipegang sama Inspektur Dendi di Markas Utama. Cukup bawa itu ke gue, dan Widyatama akan jadi penghuni alam Suratma selamanya. Tomo menarik Dirga. Ia membuka mata kanannya dan menutup mata kirinya. Seketika itu juga mereka menghilang dari pandangan Tara yang sedang menyeringai. Sejujurnya, nafsu membunuhnya yang sudah lama ia pendam mulai muncul ketika mendengar tentang Widyatama. Dirga dan Tomo kembali untuk melakukan peran mereka masing-masing. Tomo akan mengambil pusaka milik Tara, sementara Dirga menuju ke medan pertempuran untuk menghentikan perang dan mengambil bapang dari Bayu. Dirga akhirnya tiba di medan tempur. Ia melihat Widyatama, Emil, dan Bayu yang bertarung melawan para Martawangsa. Tentu saja Dirga sedang berpikir bagaimana caranya menghentikan pertempuran yang tengah berlangsung sengit itu. Tetapi raut wajahnya berubah. Dirga menatap Gema dengan sorot mata yang tajam sambil menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Carmilla berada di medan tempur. Ia dijadikan tumbal pengganti untuk Naya. Dirga terdiam. Rambutnya perlahan naik ke atas sehingga membuatnya agak jabrik. Warnanya berubah menjadi putih diiringi dengan aliran listrik yang mengalir seperti darah di dalam tubuhnya. Dirga mengambil ancang-ancang dan hendak melesat ke arah Gema. Persetan, gumamnya lirih sambil menundukkan kepalanya. Para biadab itu memang harus binasa. Beraja! Ia melesat seperti kilat ke arah Gema dengan tangan kanannya yang terkepal rapat. Dalam permainan catur, kau tidak bisa langsung mengincar rajanya, bukan? Widyatama menatap wajah yang sangat familiar itu. Si merah bajingan. Tomo, ku izinkan kamu membuka matamu. Oke. Suratma total. Seketika itu mereka berdua terlempar ke alam Suratma. Widyatama menatap ke sekitarnya. Tempat yang gelap dan sepi, hanya ada mereka berdua di tempat ini. Ia mulai paham kemana Ucul dan Dirga saat ini mengincar mereka di dalam gang sempit. Tempat apa ini? Orang ini memiliki dimensi lain. Maaf menunggu lama. Sesuai kesepakatan kita barusan, kuserahkan monster ini padamu, Tara.
Tara menyeringai ke arah Widyatama yang melepas seluruh hawa membunuhnya sehingga membuat seluruh makhluk alam Suratma yang berada di sekitar mereka menjauh. Sial, padahal udah mati tapi masih punya aura yang ngeri begini. Batin Ucul yang dibuat merinding oleh Tara. Tara bersiap untuk menerjang. Ia agak membungkukkan badan dan memfokuskan kekuatan pada kakinya. Gak usah bingung. Ini namanya alam Suratma, alamnya orang mati. Gak usah takut juga karena sebentar lagi lo akan jadi penghuni dunia ini. Tara melepaskan langkahnya yang melesat ke arah Widyatama dengan sangat cepat. Orang ini lumayan cepat, tapi masih bisa aku urus. Widyatama menyeringai balik. Ia juga melepaskan hawa membunuhnya sehingga membuat benturan dengan aura milik Tara. Bocah itu mengibaskan cambuk benangnya ke arah Tara secara bertubi-tubi. Widyatama tampak bersenang-senang. Terlihat dari seringai dan matanya yang terbuka lebar. Ucul tiba-tiba saja melempar sesuatu ke arah cambukan yang membabi buta itu. Lalu bersiul seperti memberi tanda pada Tara. Sontak membuat Tara melompat keluar area serang Widyatama dengan lompatan harimaunya. Ia berlari menangkap dua buah keris yang dilempar oleh Ucul. Kaladite Kalananda, pusaka Nusantara yang diwariskan pada Asura yang menyandang gelar Aditama. Batin Widyatama yang sedikit terkejut. Tiba-tiba saja Widyatama menyeringai. Ini akan menarik pertempuran dua Asura. Bocah itu menghentikan cambuknya dan mengambil pisau badik yang berada di mulutnya. Ia sepertinya akan bertarung habis-habisan dengan sosok Aditama yang tepat berada di hadapannya. Kedua seringai psikopat itu saling berpapasan. Mereka sama-sama melancarkan serangan ke arah jantung. Widyatama lebih cepat. Ia menusuk jantung Tara. Terlalu mudah. Ia sesumbar tetapi ia tiba-tiba terdiam dan menangkap sesuatu di ujung sebelah kiri matanya. Tara berada di sana sambil bersiap menebas leher bocah kematian itu. Langkah bayangan. Rupanya yang ia tusuk sebelumnya hanyalah ilusi dari langkah bayangan milik Tara. Sejak kapan dia menggunakan langkah bayangan? Selamat tinggal. Tara melepaskan serangan ke arah leher Widyatama, tapi lagi-lagi Widyatama menyeringai. Ia memutar tubuhnya secara cepat dan langsung mengincar bagian leher Tara. Namun kaki Tara sudah berada di lengan Widyatama. Ia sudah memprediksi bahwa bocah itu mampu menghindari serangannya dan dengan cepat mengambil langkah berikutnya. Tara menendang lengannya hingga membuat pisau badik itu terjatuh. Bukannya panik, Widyatama terkekeh. Ia menarik jari telunjuknya dan membuat Tara tidak bisa bergerak. Rupanya ia juga sudah memprediksi pergerakan Tara dan langsung menggunakan benang tipis untuk mengikat kedua pergelangan tangan Tara. Widyatama berniat untuk memutus pergelangan lengan Tara, tetapi tiba-tiba Tara mendekat ke arah Widyatama. Ia menyilangkan tangannya untuk melilitkan benang-benang itu ke leher Widyatama. Sebenarnya gue udah mati. Apa gak masalah buat lu yang masih hidup buat mati bersama? Gak masalah. Widyatama tak takut pada gertakan Tara. Ia hendak menarik benang-benangnya, tapi Tara mengarahkan lengannya ke arah pisau badik yang terjatuh. Ia memutus benang-benang di lengannya dengan pisau badik. Tara mengambil pisau badik, tetapi matanya terbuka dengan lebar. Urat-urat tangannya tampak terlihat dari balik kulitnya. Badik itu berat loh. Widyatama membuat kumpulan benang di lengan kirinya hingga membuat cambuk mematikan, lalu menyerang Tara. Pria dingin itu berhasil menghindar, tetapi dengan tangan kanannya Widyatama mengambil pisau badik yang terlalu berat untuk Tara dan lanjut berlari menerjang Tara. Tara melempar Kaladite ke arah Widyatama. Sontak bocah itu menghindarinya, tetapi Tara dengan cepat menerjang ke arahnya dan menotok bagian punggung kirinya sehingga Widyatama tak mampu mengangkat lengan kirinya. Sial. Tara mengarahkan keris Kalanada ke arah jantung Widyatama yang menghunuskan Kalanada. Darah berceceran di tanah Suratma. Pisau badik tiba-tiba memanjang dan menembus bahu Tara. Apa jiwa tanpa raga masih memiliki darah? Aku pernah
penasaran dan sekarang sudah tidak lagi. Apa-apaan senjata itu? Sepertinya kau harus mati 2 kali. Widyatama menarik Badik ke ukuran semula yang mengambil ancang-ancang dan mengarahkan Badik ke jantung Tara. Kita lihat apakah kau masih memiliki jantung. Tara mengepalkan tangan kirinya dan mengarahkannya ke arah Widyatama yang membuka kepalan tangannya. Apa yang kau lakukan, bodoh? Widyatama hendak melangkah, tetapi sebuah keris menembus perutnya. Ia menatap keris itu. Darah mengalir dari lubang yang baru saja tercipta akibat keris Kaladite milik Tara. Kalau lu bisa ngubah ukuran besar, kecil, dan panjang pisau Badik, gue bisa manggil Kaladite langsung ke tangan gue. Gue sengaja buat posisi lu berada di antara gue dan Kaladite hanya untuk momen ini. Dasar gila, ucap Ucul yang masih menonton pertempuran mereka. Sekarang kau hanyalah makanan mereka. Kebetulan mereka suka darah manusia, ucap Tara pada Widyatama yang berlutut sambil memegangi ujung keris Kaladite. Bocah itu tiba-tiba saja menusuk dirinya sendiri dengan pisau Badik dan langsung terkapar di tanah Suratma. Rombongan makhluk aneh datang dan bergerombol mengerubungi jasad Widyatama. Lu ngapain di sini sih? Bukannya lu masih ada? Belum selesai Tara berbicara pada Ucul, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke belakang. Makhluk-makhluk aneh yang mengerubungi Widyatama semua terbelah 2 dan mati. Mereka semua menjadi kepulan asap hitam dan menghilang. Kemana bocah itu? Kalau sudah begini, kalian juga harus mati, bisik seorang bocah dengan sayap iblis. Matanya merah pekat dengan bola mata hitam. Ia sama sekali tak berkedip. Makhluk apa itu? Perwujudan Badik. Rumor kuno mengatakan bahwa pengguna Badik mampu mendapatkan kekuatan yang maha dahsyat, tetapi dengan satu syarat: menumbalkan dirinya sendiri. Ya, iblis pengundi pisau itu akan merebut tenaga penggunanya, dan mereka akan bersatu. Sekarang bocah ini benar-benar seorang dewa kematian. Woi Tomo, bisa aku minta bantuan? Ya, aku berikan izin penuh atas tubuhku. Mengamuklah sesukamu, wahai iblis pencuri gerbang Suratma. Itu baru namanya kesepakatan. Ucul berjalan meninggalkan Tomo yang duduk memejamkan mata. Seketika itu ia membuka matanya kembali. Widyatama mengincar Tara terlebih dahulu. Pergerakannya seperti tumenggung yang dapat berpindah-pindah. Jadi ini kemampuan ultimate pisau Badik, membunuh diri sendiri untuk memperoleh kekuatan terlarang ini. Batin Tara yang tidak mampu mengikuti pergerakan Widyatama. Widyatama muncul di belakang Tara. Ia membelakangi Tara dengan sabit besar yang berada di leher Tara. Pisau miliknya berubah menjadi sebuah sabit dewa kematian. Selamat mati kembali Aditama. Sial! Widyatama menarik sabitnya untuk memenggal kepala Tara, tapi matanya terbelalak mendapati sebuah jari telunjuk menghentikan sabitnya yang hampir menempel dengan leher Tara. Ucul menyeringai dengan gigi taring yang mengerikan. Matanya berwarna hitam dengan bola mata putih. Ia mengangkat poni yang menutup sebagian keningnya. Sebuah mata terbuka dari keningnya dan menatap tajam ke arah Widyatama. Ucul menghela napas. Dalam sekejap ia menghilang dari pandangan Widyatama. Ucul muncul dari belakang Widyatama dan langsung menendang kepala bocah itu hingga tubuhnya ikut terpental cukup jauh. Utang kita impas, kali ini gue yang nyelamatin nyawa lu ya. Meskipun nyawa lu udah lama terbang sih. Mata tiga atau cakra ajna yang tersumbat dikatakan bisa menyebabkan seseorang mudah mengalami kebingungan, ketidakpastian, sinisme, kecemburuan, dan pesimisme. Dengan terbukanya mata ketiga, sumber energi halus tertinggi dapat masuk dengan mudah, membuat manusia mampu mempelajari hal-hal di luar batas pikiran. Sementara mata fisik memandang dunia fisik, mata ketiga melihat dunia sejati keseluruhan yang menyatu dalam koneksi abadi dengan wujud-wujud tak kasat fisik. Membangkitkan dan membuka mata ketiga adalah pintu menuju segala yang bersifat psikis, telepati, kawasakitan, pengalaman lucid dream, dan proyeksi astral.
Ilusi pemisah antara diri dan roh larut ketika hubungan mata ketiga dapat disatukan dalam hal metafisika. Terbukanya mata ketiga dapat membuat kita mampu berjalan di antara realitas dan melampaui keterbatasan manusia. Widyatama tampak bangkit dan mengarahkan sabitnya ke arah Ucul, sementara Ucul mengacungkan jari tengahnya sambil memeletkan lidah pada dewa kematian itu. Ini baru saja dimulai, Widya fucking Tama. Mungkin lebih cepat dari Temenggung, Widyatama berdiri di belakang Ucul. Ia mengayunkan sabitnya. Ia menangkis sabit itu dengan jari telunjuknya. Manusia pada dasarnya hanya menggunakan sebagian kecil otaknya, tapi sebenarnya potensi manusia itu luas. Menurut lu apa jadinya jika manusia mampu mengerahkan 100% otaknya? Ya walaupun yang manusia itu diri gue, yang satunya sih. Ucul memfokuskan sesuatu ke tangan kanannya yang masih bebas. Mirip seperti Asmoro bangun atau babang, keluar kuku-kuku tajam dari ujung jarinya. Ucul melesatkan serangan ke dada kiri Widyatama yang mampu mengoyak dan menembus tubuh Widyatama. Ucul menarik jantungnya keluar. Mata ketiga mampu membuat manusia menggunakan seluruh potensinya seperti memanipulasi tubuh, indera yang tajam, fisik yang kuat, telekinesis, bahkan melakukan hal yang di luar nalar. Ucul mensekrap jantung Widyatama hingga hancur. Ia menoleh ke arah Tara yang sedang menatapnya. Udah selesai kan? Harus gue yang turun tangan. Belum selesai Ucul menyelesaikan kalimatnya, ia merasakan sesuatu yang berbahaya dari arah belakang. Widyatama udah mati sejak tadi, yang sekarang kita lawan ini iblis badik. Tanpa menoleh, Ucul menghindari sabit yang melesat tepat di samping wajahnya. Sial, kalau bukan karena mata ketiga udah fix jadi renyahan alam Suratma. Rupanya Ucul belum sepenuhnya berhasil menghindari serangan bocah iblis itu. Tangan kiri Widyatama berada di pinggir lehernya, kukunya tajam seperti pisau yang mengincar kepala Ucul yang sepertinya mati langka. Ucul menoleh ke arah Tara yang menatap Tara yang berlari ke arahnya dengan gerakan lambat. Tara seperti mengatakan sesuatu, tetapi tidak terdengar di telinga Ucul. Orang bilang jika kita mendekati ajal, waktu seakan melambat. Apakah ini waktunya? Oi, kenapa panik begitu? Ucul menatap Tara yang masih bergerak dengan gerakan lambat. Mata ketiganya berdenyut, tubuhnya gemetar. Ucul tidak bisa menahan mata ketiga lebih lama lagi. Terlalu menguras stamina, ia kembali dalam mode normal dan menutup matanya dengan pasrah. Seekor serigala hitam raksasa menerjang Widyatama. Rahangnya yang besar menggigit tubuh Widyatama yang kecil lalu melahapnya. Ucul dan Tara menatap serigala itu yang tampak sedang menelan Widyatama. Hewan buas itu menatap Tara dan Ucul dengan sorot mata yang tajam. Tahan, mereka bukan musuh. Gak usah kaget, biar bagaimanapun juga orang itu dari keluarga Sakarakan. Wajar kalau dia mampu menundukkan roh. Perut serigala itu terbelah. Widyatama mengoyak tubuhnya dari dalam. Bocah gila. Umpat Tara yang masih tak percaya jika Widyatama masih juga mampu bergerak, bahkan setelah ditelan makhluk alam Suratma. Orang ini raja terakhirnya, seru Ucul saat tidak punya waktu lagi untuk terkekeh. Percayalah, Gentar jauh lebih berbahaya dari orang ini. Mikael membuka sebuah buku, mulutnya berkomat kamit, entah apa yang ia gumamkan. Widyatama tampak marah. Ia menoleh ke arah Mikael dan melesat dengan cepat ke arah Mikael. Mikirom buta! Tara menghentikan Ucul yang ingin membantu. Dia seorang Sagara, saat ini yang berada di hadapannya adalah iblis. Mikael adalah musuh alami untuk bocah itu. Jujur saja, saat ini kita hanya beban untuknya. Sebaiknya kita diam dan melihat dari jauh. Mikael tampak tenang menghindari serangan-serangan Widyatama. Ia masih berkomat kamit dengan tangan kiri yang membawa sebuah buku. Oi, orang itu beneran buta kan? Buta bukan berarti bodoh. Mikael hanya kehilangan satu inderanya. Mata adalah indera yang paling mudah ditipu. Sejujurnya Mikael itu menyeramkan. Dengan matinya satu indera miliknya, membuat keempat inderanya yang lain menjadi tajam. Orang itu seperti melihat melalui aroma dan suara.
bahkan dari angin yang menyentuh kulitnya. Langkah Mikael terhenti. Ia tersandung batu yang tidak terdeteksi olehnya. Widyatama mengangkat sabitnya dan bersiap menyerang. Akan kejadian kesandung batu itu orang, jangan menyebut aja buta. Setiap manusia memiliki elemen-elemen di dalam dirinya. Ada manusia yang memiliki karakter temperamental seperti api, ada juga yang penyabar seperti air. Tidak pernah memikirkan sesuatu terlalu rumit seperti udara dan memiliki tekad kuat seperti tanah. Ucul mengepalkan tangannya. Ia memfokuskan seluruh amarahnya dalam kepalan tangannya. Agni, ucapnya lirih sambil menunjuk kepala Widyatama dari belakang. Semoga Tuhan mengampunimu. Mikael baru saja menyelesaikan ritualnya yang meneteskan air mata darah dari kedua matanya yang telah mati. Widyatama terhisap masuk ke dalam buku yang dibawa oleh Mikael. Buku itu tampak bergerak, seolah bocah itu masih memberontak ingin keluar. Tetapi tak butuh waktu lama, buku itu diam tak bergerak. Tara merebahkan tubuhnya di tanah. Ia menatap langit alam Suratma yang gelap. Bahkan bertiga belum cukup buat ngalahin itu orang. Kita cuma mampu nyegel dia sementara. Mending lu pergi sekarang, sebentar lagi Dewan Kematian bakalan sampai. Belum juga Tara selesai bicara, Ucul sudah pergi dari alam Suratma. Seenggaknya hargai dong. Tunggu gue selesai ngomong baru pergi. Ini terakhir kalinya kita ketemu loh. Waktu seakan melambat untuk Tara dan Mikael. 12 pria berpakaian hitam muncul mengelilingi Tara dan Mikael. Adi Wijaya Kusuma, kau ditahan atas tuduhan pembebasan narapidana Mikael Sagara. Terimalah hukumanmu. Dewan Kematian terdiri dari 12 malaikat maut yang bekerja langsung di bawah Tuan Suratma. Mereka adalah kapten-kapten yang bertugas untuk membasmi roh jahat yang berada di dunia dan juga alam Suratma. Salah seorang dari mereka membuat pedang-pedang dari cahaya dan menusuk Tara menggunakan 3 pedang cahaya. Mereka melakukan hal yang sama pada Mikael. Setelah itu mereka pergi membawa Tara dan Mikael menuju penjara terdalam di alam Suratma dengan rantai-rantai yang terhubung pada pangkal pedang. Sementara itu, pesta meriah masih berlangsung di kediaman Martawangsa. Apa Yudhistira sudah berhasil dilumpuhkan? Tanya Indra Maheswara pada Devi Indra Gandramewa. Sejujurnya Atma milik Widyatama menghilang begitu saja. Menghilang? Hiraukan kroco-kroco ini. Cek tempat Yudhistira berpijak. 3 orang berjubah hitam melesat ke arah yang dituju oleh Indra. Tetapi tiba-tiba langkah mereka menjadi berat sehingga mereka berjalan dengan susah payah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka merangkak di tanah seperti ditimpa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Broto berjalan ke arah mereka semua dengan topeng ahmi luhur yang sudah terpasang di wajahnya. Siapa gerangan yang berani mengganggu pesta kami? Cakra Langit. Indra memanggil tombaknya dan melemparnya ke arah Broto. Sontak Broto menghindari cakra langit yang melesat ke arahnya sehingga melepas kekuatannya pada 3 orang tadi. Pergilah. Tita Indra pada ketiga rekannya. Dengan cepat ketiga orang itu berpencar, tetapi masih dengan tujuan yang sama, yaitu mengincar Yudhistira. Broto hendak menghajar ketiga orang itu, tetapi Devira mengunci gerakannya dari jarak jauh. Sepertinya kepemimpinnya, ucap Broto pada Indra yang berdiri di sebelah Devira. Broto memusatkan Atma pada matanya sehingga dapat melihat sebuah tangan yang tak kasat mata muncul dari tubuh Devira. Pengguna Atma yang bagaikan menggerakkan tubuhnya sendiri ditambah tombak cakra langit. Mereka ini dari Gardamewa dan Maheswara. Apa yang mereka lakukan di sini? Broto menyeringai. Ia menarik tangan tak kasat mata itu sehingga Devira terpental ke arahnya. Melihat itu, Indra langsung melesat mengincar Broto. Tunduk. Broto menggunakan kemampuan amil luhur. Sontak membuat Indra diam dan berlutut. Broto menghajar Devira yang melesat ke arahnya karena tarikannya pada Atma Devira. Sontak membuat wanita itu tak sadarkan diri dengan sekali hantam. Padahal Devira sudah melapisi tubuhnya dengan Atma yang cukup kuat. Melihat ayahnya yang turun ke medan tempur,
Gemma dan Dirga agak menjaga jarak agar tidak terkena dampak dari angin luhur yang mampu membuat keadaan di sekitarnya menjadi berat karena efek gravitasi. Sebelumnya, Ucul sudah memberitahu Yuni Dharma tentang pertarungan ini berdasarkan informasi Tara dan Mikhail. Terutama Tirta, yang ditugaskan untuk menghentikan Dirga jika saudaranya itu sudah keluar dari misinya, yaitu untuk menghentikan pertempuran. Dirga, berhenti! Tirta berlari ke arah Dirga dan Gemma. Matanya membelalak, sebuah tinju bersarang di perutnya. Ini adalah pilihannya sendiri untuk memerangi Martawangsa. Gak peduli meskipun itu adalah seorang adik yang bodoh. Semua yang ada di area sini, ini adalah musuh. Minggir, perang ini harus segera dihentikan, Frieza.